Hampir semua P3K di daerah-daerah menginginkan P3K dinaikkan statusnya menjadi PNS. Hal ini disebabkan karena P3K tidak mendapatkan pensiun, tidak ada kenaikan golongan, tidak ada pengembangan karir, dan seragam dinas antara PNS dan P3K pun dibedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari salah satu media online yang memberitakan, usulan pengangkatan P3K menjadi PNS menguat, sudah masuk DPR RI. Informasi tersebut berisikan bahwa, usulan pengangkatan P3K menjadi PNS, makin menguat. Terdapatnya perbedaan yang mencolok dengan PNS, membuat pegawai P3K di sejumlah daerah, bersuara untuk mendesak, agar bisa dijadikan PNS. Ketua DPD Persatuan P3K RI Lombok Tengah, Sahirudin, kepada JPNN.com, Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023 mengatakan, walaupun sama-sama ASN, di lapangan, P3K itu dianggap lebih rendah dibandingkan PNS. Setelah menjadi P3K, baru terasa dampak negatifnya. Ada perbedaan besar antara hak-hak yang diterima PNS dan P3K, lanjutnya. Dalam Aturan UU Nomor 5 Tahun 2014, tentang aparatur sipil negara, PNS dan P3K, sama derajatnya. Namun faktanya, P3K tidak mendapatkan pensiun, tidak ada kenaikan golongan, tidak ada pengembangan karir. Yang lebih menyakitkan hati kami, ada pembedaan seragam dinas, yang disamakan seperti honorer, putih hitam. Tunjangan daerah serta lainnya juga tidak diberikan, serunya. Sementara itu, Ketua DPP Persatuan P3K RI, Teten Nurjamil menyampaikan, tidak hanya ASN P3K Nusa Tenggara Barat yang mendesak perubahan menjadi PNS. Hampir semua P3K di daerah-daerah, menginginkan P3K dinaikkan statusnya, menjadi PNS. Atas desakan dari P3K di daerah-daerah tersebut, mereka pun mendatangi Komisi 2 DPR RI, menyampaikan aspirasi P3K, lanjut Teten. Kami bersama pengurus dari NTB, datang langsung ke Komisi 2, pada tanggal 6 Juli tahun 2023, menyampaikan aspirasi kawan-kawan P3K, untuk diangkat menjadi PNS, ujar Teten. Teten mengatakan, telah diserahkan dokumen poin-poin usulan kepada anggota DPR RI, berupa usulan revisi Undang-Undang ASN, khususnya tentang kesejahteraan P3K dalam pertemuan tersebut. Mulai dari tunjangan hari tua, kenaikan golongan, pengembangan karir dari P3K, diangkat PNS. Menurut Teten, peningkatan status menjadi PNS adalah usulan wajar. Sebab, honorer yang menjadi P3K, masa kerjanya dijadikan 0 tahun, sehingga merugikan mereka. Bandingkan dengan pengangkatan honorer menjadi PNS pada 2018. Masa kerja honorer, dihitung, sehingga golongan kepangkatannya, tidak dimulai dari 0 tahun. Honorer sudah menerima dengan legawa menjadi P3K, tetapi mbok ya, jangan mencolok gitu dong perlakuannya. Kami ASN juga kok, mengerjakan tugas seperti PNS, masa hak-haknya disunat, pungkasnya. Jadi intinya, semua fraksi di DPR ini mendukung agar tenaga honor ini diselesaikan secara kemanusiaan. Kalau dari semua partai di DPR, semuanya ingin itu dijadikan ASN. Apalagi terhadap tenaga-tenaga kependidikan, kemudian penyuluh pertanian, kemudian pokoknya menyebar di semua kementerian lembaga lah. Saya kira pemerintah juga ketika mau mengambil satu keputusan pengangkatan sudah diperhitungkan dari sisi keuangan.